banyak sekali teman-teman yang masih belum merasa bahwa ini adalah sebuah bisnis kita sendiri, yang mana apa yang harus kita lakukan dengan bisnis ini supaya kita bisa memperbesar organisasi kita. Nah, mungkin di luar sana banyak juga training-training lain di insuran lain ataupun di alians sendiri yang berbeda dengan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita memang punya cara dan strategi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Itu yang luar biasa di Univision. 4 bulan ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa karena kita memakai strategi dan cara yang berbeda dengan lainnya. Yang akhirnya pada bulan ini pun ada 2 orang yang masuk kategori di ASN. Tapi mereka yang luar biasanya adalah mengalahkan dari 8 orang lainnya ini yang sudah puluhan tahun. Kita adakan sekarang ini mulai dari basic training, live today, nanti ada core vision. Ini adalah cara yang berbeda kita menjalankan dibanding dengan yang di luar sana. Mungkin di luar sana juga banyak sekali orang yang sudah sukses di Allianz, tapi mungkin suksesnya dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi di sini kita luar biasanya nggak butuh waktu lama, tapi dengan grafik yang terus menanjak luar biasa ya. Mungkin kalau Pak Jenny ngomong setiap bulan shock lihat statement bonus kok segini lagi. Yang luar biasa new BP saya aja baru kemarin ini shock juga melihat bonusnya, dan itu yang luar biasa yang dialami orang-orang Univision. Nah, tepuk tangan untuk Univision. Pada sore ini kita akan share tentang 7 langkah Bapak Ibu, yang mana 7 langkah ini adalah sesuatu yang bagaimana kita how to startnya supaya tepat. Saat kita tepat di awal, tentunya nanti memperlancar kita untuk kedepannya. Yang pertama adalah impian dan sikap. Ini mungkin banyak sekali kita sudah dengar di luaran sana. Kita harus punya impian, kita harus punya impian. Tapi tidak jarang bahwa orang di luar sana juga banyak yang tidak bisa meng-create apa sih impian itu. Impian ini mungkin banyak sekali orang yang bisa ngomong impianmu apa sih? Mobil apa? Rubicon gitu ya kan? Impianmu apa? Rumah gitu kan? Sepatu gitu ya. Ada salah satu agent saya impiannya cuma sepatu Bapak Ibu, tapi tiap bulan tiap hari bisa beli sepatu dan harganya di atas 5 juta. Itu yang luar biasa. Banyak sekali orang yang punya impian macam-macam, tapi menyikapi impian itu sendiri mereka belum paham apakah ini yang sudah saya maksudkan dengan impian saya atau bukan. Nah, apa sih yang kita maksudkan dengan impian yang sebenar-benarnya impian? Impian ini adalah sesuatu yang bisa menggerakkan Anda, yang memotivasi Anda tanpa ada yang menyuruh dalam bidang apapun. Bukan hanya di Allianz ini. Itu yang luar biasanya. Saat Anda di sini mungkin masih nunggu dikontak sama leadernya, Mbak, nggak ada prospek ta? Pak, nggak ada prospek ta? Nggak ada janjian kah? Nah, itu adalah berarti Anda sendiri belum menemukan impian yang sesungguhnya di bisnis ini. Tapi saat dimana Anda bergerak dengan sendirinya, tanpa ada orang yang mengkomando, tanpa ada orang yang menyuruh, Anda mungkin sudah menemukan impian yang sebenar-benarnya, apa yang memotivasi Anda untuk jalan di bisnis ini. Itu yang luar biasa. Dan mungkin hal itu pun tidak hanya dari materi. Mungkin alasan tertentu, mungkin hanya membahagiakan orang tua saja alasannya, mungkin untuk membahagiakan anak istri. Banyak hal yang mungkin bisa meng-create Anda agar Anda menemukan motivasi apa Anda untuk jalan di bisnis ini. Saat hal itu sudah Anda dapatkan, tapi tidak ditunjang dengan sikap yang positif pun, Anda tidak akan bisa mendapatkan apa yang Anda impikan. Dan yang ada hanya impian yang tinggal suatu impian saja. Sikap yang seperti apa yang harus kita bangun di sini? Ini yang akan menentukan di mana impian dan sikap ini adalah 95% yang akan membuat Anda bisa sukses di dalam suatu bisnis walaupun tidak di Allianz. Dan bagi Anda yang mungkin sekarang merasakan bahwa oh iya ini bisnis saya, hal dua inilah yang menentukan Anda untuk sukses, impian dan sikap Anda. Sikap yang seperti apa yang bisa membuat kita mewujudkan impian tadi setelah kita create? Banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali teman-teman yang mungkin di luar sana sudah luar biasa mungkin ya. Secara
perform, secara cara bicara dan sebagainya. Tapi kadang sikap-sikap yang mungkin belum disadari itu membuat akhirnya organisasinya tidak bisa berkembang dan impiannya tidak bisa terwujud. Mungkin saat ini kalau Anda hanya ingin BP saja, Anda tidak dibutuhkan impian yang sangat luar biasa. Kenapa? 12.500.000 itu kecil Bapak Ibu. Saya ngomong sama grup saya, pokok mulai sitik belum ngomong ambil uang pasti orang mau kok. Kenapa? Karena memang produk yang kita tawarkan ini dibutuhkan banyak orang. Nah, saat kita tahu soulnya, saat kita mengerti bahwa produk ini penting untuk banyak orang, saya cuma ngomong sama teman-teman saya yang ada di grup saya, niatkan hanya untuk ibadah saja. Niatkan hanya memberi manfaat kepada orang lain saja. Saat ditolak, kita masih happy kok. Kita masih enjoy. Saat orangnya oke, itu hal yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saat mereka merasakan klaim nantinya kalau mereka sudah mendapatkan. Itu saja mungkin yang membuat kita akhirnya enjoy jalan di bisnis ini. Nah, sikap-sikap yang seperti mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini sebagai pebisnis. Kadang tidak menyadari bahwa sebagai seorang pebisnis dalam arti bahwa kita sendiri merasa bahwa malas yang penting aku melaku ya sakarepe nggak ada bosnya. Ya itu tadi kenapa kita perlu impian. Impian itu adalah bos Anda Bapak Ibu. Saat Anda tidak bergerak, impian yang akan menggerakkan Anda untuk berjalan di bisnis ini. Nah, sikap yang positif adalah sikap satu. Kita bisa menghargai bahwa ini adalah suatu bisnis yang harus saya jalankan, yang harus saya lakukan everyday, yang mana kalau kita kerja ikut orang di luar sana, kita juga membarterkan waktu dan tenaga setiap hari, setiap jam, dan itu ada durasinya. Mungkin dari jam 9 sampai jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Sama, kalau di sini Anda tidak dibutuhkan untuk full time, mungkin. Tapi mungkin bagi mereka-mereka yang sudah merasakan bahwa bisnis ini luar biasa, mereka memutuskan full time, itu nanti. Tapi kalau untuk awal-awal, mungkin kita nggak butuh full time, tapi kita butuh full heart. Saat kita full heart, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan ke orang, ini benar-benar dari hati. Orang menangkapnya ini adalah sesuatu yang positif. Itu saja. Jadi banyak sekali yang sikap-sikap kadang kita tidak menyadari bahwa ini akan memperburuk untuk perkembangan bisnis kita. Nah, satu lagi kita menyadari bahwa bisnis ini butuh alat bantu untuk di awal. Banyak sekali nanti kita kupas lebih lanjut tentang alat bantu, tapi paling tidak Anda mengetahui bahwa saat impian Anda sudah tercreate, Anda harus menyadari bahwa sikap ini harus ditunjang dengan baik. Selanjutnya, mungkin Anda butuh menuliskan 5 impian Anda yang terpenting dalam dream books. Dulu saya sering di bisnis sebelumnya diajarkan bagaimana menulis dream books. Kalau bisa, kalau kepingin seandainya handphone, fotokan handphone itu atau yang cari di majalah ditempelkan di dream books Anda. Nah, kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa dream books ini nantinya akan benar-benar sesuai dengan apa yang Anda impikan nanti kalau impian Anda sudah tercapai. Tapi banyak orang yang menyepelekan dream books ini tadi. Tapi sebenarnya ini adalah alat yang memvisualisasikan impian kita supaya impian kita cepat terwujud. Nah, apa impian Anda? Mungkin penghasilan lebih besar, memiliki usaha sendiri, macam-macam. Di sini semuanya tinggal Anda klik yang dimana visualisasikan dalam buku impian Anda. Mungkin bagi Anda sekarang yang belum punya buku impian, bisa membuat terserah Anda, mau dalam buku gambar, mau dalam sebuah agenda yang ditulis, dan di situ ada goal settingnya secara jelas. Saya pengen mobil Rubicon ini saya capai tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bisa dituliskan Bapak Ibu. Saat goal setting ini sudah kita tuliskan, paling tidak kita kerja berdasarkan apa yang sudah kita tulis. Next. Nah, mengapa Anda perlu menabung? Selanjutnya yang kedua, menabung ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita edukasi kepada banyak orang, tapi banyak orang yang tidak menyadari apa pentingnya menabung. Menabung itu sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama, satu, mungkin kita ingin menyiapkan masa depan lebih baik atau masa tua yang lebih baik.
Saat kita tidak menabung, mungkin bisa juga dapatkan masa tua yang baik. Tapi saat kita merencanakan, memplanningkan dari awal dengan menyisihkan sebagian uang kita, itu akan membuat jauh lebih indah saat kita menikmati masa pensiun nanti. Satu lagi, apa yang membuat penting kita menabung? Kadangkala kita tidak menyadari bahwa banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga. Mungkin di luar sana orang yang tidak punya asuransi hospital atau yang tidak punya BPJS lah, tapi mereka sakit tapi tidak punya tabungan, itu akan sangat memukul, Bapak. Apalagi sudah sakit, nggak punya tabungan, banyak utang. Waduh, lengkap sudah kan begitu. Nah, itu yang luar biasa dari menabung. Selanjutnya, apalagi yang membuat kita tergerak untuk menabung? Satu, kita kadang menyisihkan uang yang sangat besar sekaligus, itu susahnya setengah mati. Kita awali dari yang terkecil dulu, semampu kita, tapi continue everyday kita lakukan. Itu akan membuat kita lebih mudah bagaimana caranya menabung. Tapi dengan konsepnya tabung yang sudah kita tahu di alias ini, itu adalah konsep menabung yang luar biasa dan itu adalah menabung yang sangat cerdas. Saat kita tidak punya tapro, tapi kita menawarkan sesuatu tentang tapro ini tadi kepada orang lain, begitu orang tahu, loh mbaknya dapat profesi berapa, nabung berapa? Saya belum nabung, Pak. Ya nggak akan ada orang percaya karena mereka belum tahu apa yang Anda bicarakan ini apakah sesuai dengan kenyataan yang seperti Anda ceritakan. Tapi saat Anda mempunyai polis itu tadi, Anda bisa tunjukkan ini loh Bu, saya menabung. Itu kadang-kadang membuat alat bantu yang paling cepat untuk kita closing nasabah. Selanjutnya, menulis daftar nama. Banyak sekali teman-teman yang di luaran sana ngomong, wah daftar nama kuwake kok mbak, tenang aja, konco-konco kuwake, tapi tidak pernah ditulis. Di angan-angan saja. Apa pentingnya menulis daftar nama? Kadangkala saat kita ingat teman ini yang akan kita prospek, selanjutnya kalau kita tidak tulis, lupa. Dan satu lagi, menulis daftar nama ini adalah membuat kita mendisiplinkan diri karena kerja kita tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memarahi. Nah, menulis daftar nama ini perlunya satu, bukan hanya kita tulis saja Bapak Ibu. Setelah Anda menulis semua teman-teman Anda, dan itu Anda kenal ya, kita prioritaskan, kita buat skala prioritas. Mana daftar nama yang memang ini skalanya cepat closing, mana yang skalanya ini sedang, mana yang skalanya ini lagi boyo guys. Itu Anda buat kolom-kolom, Anda klasifikasikan sendiri menurut yang Anda ketahui. Setelah itu dibuat skala prioritas mana yang harus diprioritaskan untuk diprospek duluan, Anda buat jadwalnya setiap hari Bapak Ibu. Kalau di rumah saya ada papan tulis, itu saya tulis Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Dan minimal Anda harus buat 3 nama setiap hari. Kenapa? Kadangkala ada orang yang sudah kita buat janji ternyata ada urusan mendadak. Nah kalau cuma bikin 1 ternyata orangnya nggak bisa, berarti Anda tidak melakukan apapun untuk bisnis ini dalam hari itu. Tapi saat Anda buat 3, 2 yang miss, masih ada 1 yang Anda temui. Itu butuhnya di situ. Kenapa? Kalau kita tidak menuliskan jadwalnya setiap hari setelah kita tulis daftar nama tadi, ya daftar nama ini kita apakan? Hanya tinggal nama aja. Dan itu tidak mendisiplinkan Anda sebagai seorang pebisnis di bisnis ini. Tapi saat Anda tuliskan nama-nama tadi, setelah itu Anda bikin jadwalnya setiap hari, saya yakin 1 bulan dari sekarang Anda pasti BP. Itu yang luar biasa dari penulisan daftar nama. Selanjutnya setelah kita buat daftar nama, bagaimana cara kita membuat janji? Nah ini mungkin kadang-kadang bagi teman-teman yang baru, Mbak, ayo Mbak bantuin aku Mbak, kemana? Ini ada prospek. Oh iya dah, sudah di prolog? Sudah, tapi sudah dalam arti apa? Ya aku kesana, tapi nggak ngomong kesananya ini dalam rangka apa? Mungkin bisa saja Bapak Ibu kita langsung kesana, tapi saat orang ini tadi kondisinya mereka tidak siap, otomatis apa yang kita sampaikan kadang-kadang orang tidak menghargai bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang harus mereka dengar. Tapi saat Anda prolog dulu, minimal Bu, Pak saya ada program penabungan bagus ini. Kemarin saya dapat info dari teman namanya Tabung, ada garansi dana cashnya.
Mungkin ada waktu kapan? Oh, saya adanya jam 8. Oke Bu, nanti saya bawa tim saya ke sana, mungkin bisa menjelaskan kepada Anda. Begitu Anda sudah ngomong seperti itu, hanya seperti itu saja, saat kita datang ke sana, orang akan siap mendengar info yang akan kita sampaikan. Dan itu membuat tingkat closing lebih tinggi. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin secara teknis kadang-kadang menyepelekan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau memang kerja cepat, tepat, dan tidak buang-buang waktu, kita harus tahu dan kita harus cerdas untuk bagaimana cara supaya prospek nanti bisa closing. Nah, salah satunya dalam membuat janji kita harus dengar dulu apa kemauan kita untuk ke sana, tujuan kita apa. Karena kadang-kadang orang sudah buat janji tapi nggak diperoleh apapun. Setelah ke sana, oh alah Mbak, asuransi dah. Akhirnya seperti itu yang ada. Ya mungkin kita bisa ngomong, oh maaf Pak, ini bukan asuransi, kita jenisnya berbeda. Iya, itu kalau orangnya masih welcome dengan apa yang akan kita sampaikan. Tapi kalau sudah ilfil duluan, yang ada ya buang-buang waktu. Nah, itu yang mungkin sedikit supaya teman-teman bisa mengefektifkan waktu yang kita buat dengan prospek. Selanjutnya adalah setelah kita buat janji, kita presentasikan. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada presentasi yang bagus ataupun benar ataupun apapun lah. Kadang-kadang, oh iyalah Mbak, mau sampai minggat ngomong. Enggak Bapak Ibu, sebenarnya tidak seperti itu. Tapi saat kita bicara dari hati, orang melihatnya bahwa ini hal yang positif. Orang akan closing kok, apapun yang Anda omongkan. Seperti apapun level Anda, tapi saat Anda berbicara dari hati, orang akan oke. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sendiri ada salah satu tim yang ada di ruangan ini. Anaknya masih usia 19 tahun, tapi saya bingung. Dia sudah closing 2 orang, tidak tahu UP. Mbak, UP itu apa ya? Nah, kamu kemarin closing 2 orang, terus ngomong apa? Saya bilang gitu. Ya, mana itu Mbak, pokoknya udah, aku pengen tahu presentasimu. Kenapa? Karena memang dia bicaranya dari hati Bapak Ibu. Berarti dengan hal yang seperti itu, kualitas bicaranya dia sebenarnya belum sempurna. Tapi kenapa bisa closing? Nah, banyak sekali orang yang, iya Mbak Retno pinter ngomong. Iya Mbak nanti ngomong pinter ngerti ini. Tapi saya bilang sama tim saya ini, kalau kamu secepatnya BP di sini, orang-orang akan tidak punya alasan lagi. Kenapa? Hanya seorang mahasiswa yang usia 19 tahun, tapi dia bisa BP secepatnya. Yang lain-lain kan pastinya malu ya Bapak Ibu. Statiknya tuh di sini kata Allah. Nah, selanjutnya setelah kita presentasikan, pasti ada jawaban iya dan tidak. Karena apa? Sebenarnya tidak ada presentasi yang tidak berhasil. Semuanya berhasil, pasti ada jawaban iya dan tidak. Kalaupun tidak, mungkin kita bisa minta referensi daftar nama dari orang yang kita prospekkan. Atau mungkin kita ngomong, Bu, gak ada tak saudara-saudara yang butuh, nanti kalau ada kabari ya. Oh iya pasti, suatu saat saudaranya butuh asuransi, pasti ingat Anda. Jadi apapun hasil dari presentasi itu, kita enjoy saja Bapak, kita niati ibadah. Selanjutnya follow up. Banyak sekali teman-teman suka gue daftar nama semuanya, jadwalnya sudah lengkap, sudah presentasi, lupa follow up. Kalau kita tidak bisa closing on the spot, otomatis kita butuh follow up. Follow up ini paling lambat 2 kali 24 jam. Nek wis 3 hari kadang mau lali. Sudah gitu mas kena virus-virus negatif dari luaran sana. Jadi secepatnya setelah buat presentasi, setelah buat janji presentasi, kita bikin jadwal kapan kita follow up orang ini tadi. Itu kalau kita tidak bisa closing on the spot. Tapi bagi Anda yang punya iPad, bagi Anda yang bisa closing on the spot, nggak perlu di follow up kalau memang bisa on the spot. Ngapain pakai follow up? Emang bisa tak Mbak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tergantung bagaimana cara kita meng-closing ini. Cluenya apa yang membuat orang ini closing? Saat begitu ngobrol presentasi orangnya positif. Iya Mbak, apik memang tabro ini Mbak. Iya yo, gendeng apik Mbak. Oh, nanti di luaran sana. Tapi setelah itu nggak ada reaksi apa-apa dari yang kita prospek. Kenapa? Karena kita tidak memberikan cluenya.
Iya, API standarnya seperti apa, closing atau tidak, langsung kita minta Bapak Ibu. Kalau memang bagus ya sudah, tinggal silakan daftar data-datanya, KTP, rekening, sudah ini cara transfernya seperti ini atau saya minta cash. Itu lebih enak lagi, kita nggak usah follow up. Tapi banyak sekali yang sudah kita lakukan adalah pasti 75% dengan follow up. Tapi itu tadi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama pasti orang lupa. Selanjutnya setelah kita follow up, pasti nanti ada closing dan tidaknya. Langkah yang ketujuh ini adalah langkah yang luar biasa Bapak Ibu, dan ini juga adalah salah satu yang mempercepat kita untuk bekerja di bisnis ini. Apa yaitu alat bantu. Alat bantu yang paling dekat dengan kita adalah orang yang mensponsori kita. Kadang-kadang kalau sponsor Anda ini orang yang punya grup banyak dan Anda tidak interaktif dengan beliaunya, pastinya kadang-kadang lupa. Tapi kalau kita memang punya jiwa leader yang gimana caranya kita bisa membuat organisasi kita berkembang, Anda pasti punya jiwa melayani. Melayani kepada tim Anda. Saat mereka lupa tidak mengabari Anda tetap keep in touch. Selalu membuat bahwa oh ya, tim saya ini adalah bagian dari keluarga kita. Nah, kadang-kadang itu hal-hal yang tidak disadari bahwa itu akan membuat orang yang ikut dengan grup kita merasa tidak nyaman. Alah, aku mau doa yang dikabari bahkan kita nggak tahu BPN buat kenapa kan gitu. Nah, mungkin kalau kita memang sudah kepingin organisasi kita besar, jiwa melayani kita harus benar-benar kita punya Bapak. Supaya apa? Supaya orang yang ada di grup kita ini merasa nyaman sebagai bagian dari keluarga. Selanjutnya, alat bantu selain mentor kita atau sponsor kita, yang kedua adalah pertemuan. Pertemuan ini sebenarnya hal yang paling mempermudah kita untuk bekerja. Kenapa? Karena orang-orang yang berbicara di pertemuan ini pasti mempunyai kriteria yang luar biasa untuk meng-closing orang. Jadi Anda perlu promosikan hanya pertemuan saja kalau seandainya Anda tidak bisa ngomong apapun. Apalagi itu yang orang levelnya lebih tinggi daripada Anda, bawa aja ke pertemuan. Kenapa? Pertemuan yang akan mengedukasi, pertemuan yang akan meng-closing, dan Anda tinggal duduk diam di sampingnya beliaunya, mereka mendengarkan. Nah, pertemuan yang rutin kita selenggarakan adalah business talk. Business talk ini kita selenggarakan setiap Jumat malam jam 7 di ruangan ini. Ini ada tiketnya. Sebenarnya tiket business talk ini setiap kali kita datang adalah 15.000. Tiket ini nggak apa Bapak Ibu. Tiket ini adalah salah satu investasi yang harus kita keluarkan dalam bisnis ini. Karena apa? Karena ruangan ini kita sewa. Jadi kita kelola uang ini untuk menyewa ruangan ini, supaya kita bisa membuat pertemuan. Saat Anda untuk menyisihkan alat bantu dengan tingkat pertemuan ini tidak mau, Anda tidak mau berinvestasi di bisnis ini, jangan pernah mengharapkan income Anda akan naik. Kenapa? Income akan mengikuti dari investasi yang Anda sudah investkan di satu bisnis. Nah, 15.000 ini per satu kali datang, tapi ada VIP Pass. VIP Pass ini bagi Anda yang memang sudah banyak mengundang orang, Anda bisa menggunakan dengan harga yang sangat murah. Dapat 20 tiket untuk 4 kali pertemuan dengan harga cuma 100.000. Jadi lebih mempermudah dan murah harganya daripada sekali datang 15.000. Selanjutnya, pertemuan yang kita selenggarakan setiap 1 bulan sekali namanya basic training. Harga tiketnya 25.000. Ini adalah bagi mereka-mereka yang memang serius menjalankan bisnis ini, paksa mereka untuk datang di basic training. Setelahnya adalah live today. Ini acara 2 bulan sekali, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jadi tanggal 16 November, yang mana ini akan dihadiri dari berbagai kota, tidak hanya di Surabaya. Dan ini ada recognize bagi Anda yang ingin maju panggung sebelum tanggal 16 nanti di live today, secepatnya Anda BP sebelum tanggal 16. Selanjutnya, pertemuan bersara 2 bulan sekali ada namanya Core Vision. Ini 15 kali presentasi dan enforce kita punya tabungan. Dan BP meeting ini bagi mereka-mereka yang sudah kualifikasi BP. Ini adalah tips sukses
yang sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mendapatkan income yang unlimited di sini. Dengan hanya beberapa bulan kita dapat puluhan juta. Tapi untuk menyisikan hanya tiket 15.000, 25.000, 75.000, Anda tidak mau berinvestasi, jangan pernah mengharapkan Anda punya ratusan juta, bahkan lebih dari bisnis ini. Jadi ini yang akan saya benar-benar tekankan kepada Anda semuanya, bahwa kita harus punya cara dan strategi yang tepat dalam awal menjalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan pada siang hari ini, karena kita ada sesi closing, yang mana pembicara selanjutnya adalah pembicara yang ditunggu-tunggu, yang luar biasa. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Salam.